Pejuang memperjuangkan Indonesia yang baru ini. Mau merdeka negara ini dengan cara lain. Sepenggal pertanyaan dari salah satu pejuang bangsa ini kepada kita. Ada yang sanggup menjawab? Ada apa dan kita? Ada apa dan kalian? Atau apa karena kita belum merasakan sakitnya dijajah? Belum merasakan sakitnya peluru yang tertancap di dada? Atau belum merasakan sakitnya tersayat pedang? Ternyata bagi mereka ada yang lebih sakit dari itu semua. Digetar semua loh badannya. Melihat kemerdekaan yang mereka perjuangkan ternyata disia-siakan. Maaf, Em. Maaf. Hari ini kita berdiri di tanah hitam begam, di air biru jernih, di udara putih bersih. Tahukah dikau, bumi yang kita pijak adalah keringat para pahlawan. Perjuangan mereka menghasilkan bumi yang kita pijak sekarang ini dan juga air yang kita minum. Hari ini kita berada di TPU Cikutra, yang di sini pun terdapat makam pahlawan dan pejuang-pejuang kita terdahulu. Bersama tim Katanya Serem, mari kita telusuri makam pahlawan yang ada di sini. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan kita di Katanya Serem. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat spesial buat kita, karena episode kali ini adalah episode Hari Kemerdekaan Indonesia. Di bulan Agustus ini, Indonesia kita akhirnya merdeka di tahun 1945. Dan alhamdulillahnya lagi, kita diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan tempat ini. Iya. Tempatnya di mana nih, A? Di makam pahlawan ya. Makam pahlawan. Ini kita sebetulnya ada di TPU Cikutra, yang memang bersebelahan dengan Taman Makam Pahlawan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, di TPU Cikutra ini pun banyak sekali para pejuang-pejuang dan pahlawan yang dikuburkan di sini. Iya, betul.
Kita tadi udah lumayan nih jalan-jalan dari sana. Suasananya seperti ini teman-teman. Ya, Iya. sangat rapih menurut kami. Ya, udah nyaman lagi. Bersih. Bersih. Rapi banget ini. Bagus. Bahkan tadi kami sempat melewati sebuah pendopo yang memang enak buat dipakai istirahat, dan juga ada musola ya. Iya, ada musola. Jadi buat teman-teman yang emang kebetulan keluarganya yang ada di sini sangat nyaman sekali. Kalau misalkan mau ke musola, Iya. kalau misalkan pas waktu duhur bisa sholat dulu kayak Iya. gitu. Luar biasa, bagus. Fasilitasnya Luar biasa. top bagus. markotop Bagus TPU Cikutra. Mantap. Tadi kita udah jalan-jalan Iya, dari betul. sana. Kebetulan kita sempat review juga. Selama yang tadi kita jalan-jalan, menurut A gimana nih tempat ini? Nah, untuk yang barusan ini kan lewat sini. Nah, di depan itu adalah ini gerbang. Oh. Buat teman-teman yang mungkin barusan, Yang ini ya, mohon maaf nih. makanya Yang ada fokus tiang ini buat ya. teman-teman. Yang ada tiang ini. Bukan, agak sebelah sana sini. Ini ada pohon, itu tuh ada pohon. Ya. Nah, pas di bawahnya itu, ini tuh adalah gerbang. Ini kita udah masuk ke alam yang ada di sini semuanya. Terus selain yang ada di sini juga ada yang dari luar. Jadi biasalah makhluk-makhluk yang udah biasa yang kayak gitu ada dari luar pada datang ke sini. Oh, jadi ada daya tarik kita Daya juga tarik. membuat mereka datang ya. Iya. Nah, yang dimaksud dengan gerbang mungkin bisa diceritain ke teman. Mungkin kan gerbang itu nggak cuma di sini aja, Iya. tapi di tempat lain juga sebetulnya ada kan. Nah, itu tuh fungsinya gimana sih? Jadi bukan kekuasaan ya. Jadi ibaratnya gerbang ini gerbang di mana khusus bagi orang-orang yang sudah meninggal. Ya intinya bahwa ini bagi orang-orang yang emang yang sudah meninggal. Ketika udah kita masuk ke sini, ini udah meninggal. Gitu. Jadi kemungkinan besar ya kita mungkin bertemu dengan sosok-sosok atau makhluk-makhluk yang lain selain manusia, itu lebih banyak potensialnya di sebelah sini. Iya, sebelah sini. Mudah-mudahan mereka bisa menerima kita dengan baik, karena kembali lagi di sini kami ke tempat-tempat yang menyeramkan seperti ini bukan untuk menantang, bukan untuk jago-jagoan lah istilahnya. Tapi di sini kita mau ngapain? Silaturahim. Nah, gitu. mau silaturahmi dengan apapun yang ada di sini. Iya. Dan mengedukasi teman-teman di rumah bahwa tempat yang disebut dengan kuburan Kan katanya serem. Nah, katanya serem. Nah, kita buktikan di sini. Bukan membuktikan, kita buktikan kekuatan, bukan. Tapi seberapa serem sih gitu. Seberapa serem kuburan di malam hari gitu kan. Di siang hari kan udah mulai kerasa nih kuburan serem, apalagi di malam hari katanya serem gitu. Maka kita coba sekarang penelusurannya berbeda daripada yang kemarin. Nah, sekarang lebih kita coba sekarang. Yuk. Oke. Yuk, itu si Lita sama si Bagus udah coba penelusuran. Yuk, kita ikutin mereka. Oke, yuk. Oke teman-teman, sekarang kita ada di spot kedua. Tadi mungkin teman-teman udah sama Bobby sama A tadi di depan. Sambil Bobby sama A tadi ngetek, kita juga penelusuran. Kita bertiga ya di sini. Dan kebetulan di belakang kita ini udah ada beberapa yang mau mediasi. Kita mediasi aja. Kita coba mudah-mudahan bisa kita ambil dari yang di atas. Mudah-mudahan bisa ada sejarah atau segala macamnya. Soalnya ini kayaknya pejuang zaman dulu ya. Iya. Pejuang zaman dulu. Kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa ini? Saya yang pernah hidup di masa lalu. Di masa lalu pejuang? Ya, Meninggalnya kenapa? kami berjuang demi negara ini. Kami berjuang demi negara ini. Di salah satu itu ya teh ya. Iya, salah satu pejuang juga. Beliau bawa apa kalau zaman dulu tuh? Tombak ya. Oh, Kayak semacam tombak. apa bambu gitu. runcing. Bambu runcing. Dengan khasnya
ada pesan. Dari tadi udah lihat. Udah Mungkin merhatiin penasaran banget. sama kita ada apa di sini atau bagaimana. Kita niatkan di sini insya Allah mau silaturahmi. Kebetulan juga sekarang kita mau merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Barangkali dari kita panggilnya Eyang atau Aki, Saya belum terlalu tua. belum terlalu Betul tuh tua. masih muda berarti. Bapak ya, kita panggil Bapak ya. Bagaimana Pak? Baik. Apa yang kalian cari di sini? Apa yang kalian cari di Apa yang sini? kalian cari di sini? Sebenarnya kita lebih mencari sejarahnya, silaturahmi juga katanya kan di sini tuh seram, angker dan segala macam. Kita pengen meluruskan. Bahwa tempat ini tuh nggak serem. Iya, nggak seseram itu. Tidak. Tidak, di sini tidak seram. Tidak serem. Di sini ada apa aja kalau mungkin boleh tahu? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu katanya. Atau mau bercerita tentang sejarah dulu bagaimana perjuangan para Bapak dulu. pejuang, iya para pejuang. Berjuang demi negara ini. Oh, katanya kami berjuang demi negara ini. Keluh kesah keringat, Keluh kesah keringat. air mata. Berat ya. Banyak korban berguguran. Katanya banyak korban yang keguguran dari perjuangan ini. Jujur teman-teman, saya speechless. Saya mau tanya apa, saya mau ngomong apa. Dengan pakaian beliau yang begitu gagahnya, kita generasi muda dengan enak gitu ya, dengan tenang Tinggal menikmati. tapi kadang sementara beliau-beliau yang pendahulu-pendahulu kita yang Perjuangannya luar biasa ya teh. luka di mana-mana, belum yang nabung, belum yang tertusuk tapi masih bisa bertahan, belum yang wow, visualnya berat. Ada pesan untuk generasi muda bagaimana Untuk negara ini. ya menjaga negara ini, menjaga bumi yang kita pijak sekarang ini. Ada. Ada. Sekarang negara ini setelah maju, dalam arti telah merdeka. Hargai kami sebagai pahlawan. Kami tidak pernah meminta apapun, karena ini demi semua rakyat. Jaga tanah pertiwi ini. Speechless ya. Speechless banget lah. Barangkali sudah, insya Allah kami sampaikan sama teman-teman di rumah juga, jaga negara kita, jaga Ibu Pertiwi. Ya, dia keluar dengan sendirinya guys. Beliau tanpa alas kaki, dengan luka di sekujur tubuhnya dan bambu runcing yang tetap dia pegang kuat, tetap di hati beliau mungkin merdeka. Kebanggaan beliau adalah menjaga, memperjuangkan sampai akhirnya kita bisa menikmati semuanya. Badannya keker ya, maksudnya tinggi, tegap gitu, gagah pokoknya seperti itu. Sangat berwibawa yang bagus rasain. Karena tadi badan bagus sendiri itu kayak keras banget gitu, kayak buat digerakin tuh susah gitu. Karena kan emang sedang dipakai, sedang dipinjam dulu sama mereka gitu. Sekitar usia
40-an ya? 40-an, masih muda. Dia berjuang, akhirnya gugur. Saya juga sedih sih gitu ya, karena mungkin udah takdirnya beliau harus seperti itu. Tapi kita doakan aja semoga perjuangan beliau tidak sia-sia. Gitu aja. Oke, teman-teman. Serius saya speechless banget. Baru mediasi pertama tapi speechless banget. Oke, kita langsung lanjut aja kayaknya. Kita ke tempat selanjutnya. Soalnya ini luas banget, tempatnya luas banget. Let's go, kita ikutin dia. mediasi lagi. Tadi kita lihat ya. Mungkin kita duduk aja nih ya. Duduk aja santai aja Mas. Nah, di situ aja nggak apa. Sini aja. Sini aja. Tempatnya lumayan luas juga ya, Ayah. Besar ini tempatnya, bagus. Jadi menurut informasi yang saya dapat, TPO ini diresmikan di tahun 1950. 1950 ya? Udah lama banget berarti ya? Berarti udah berapa tahun? Iya, 5 tahun setelah Indonesia merdeka. 5 tahun. Tapi sebetulnya di sini sebelumnya memang sudah ada pemakaman. Iya. Biasa mungkin pemakaman yang kampung lah gitu ya. Yang biasa. Diresmikan 1950 sampai sekarang. Nah, untuk pahlawan-pahlawan yang ada di sini yang adalah yang awal-awal mungkin ya. Iya, nah itu sebenarnya kan kalau di sini pemakamannya kan pemakaman yang baru ini. Ya. Tapi sebelum ada pemakaman ini ada pemakaman yang sebelumnya kan. Betul. Nah itu. Nah zaman dulu itu orang-orangnya juga benar-benar perjuangannya ya. Luar biasa banget. Udah nggak bisa diungkapkan kan. Gitu. Kita adalah generasi yang tidak pernah merasakan peperangan. Ya. Jadi Indonesia itu berperang tidak hanya dengan penjajah. Bahkan sebetulnya Indonesia itu dari awal itu berjuang melawan bangsanya sendiri. Iya. Kalau misalkan kita tarik sejarah, yang disebut dengan Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Kenapa sih bisa selama itu, Bener nggak? Iya. Padahal Indonesia ini terkenal dengan kerajaan-kerajaannya yang luar biasa hebat. Nah itu. Gimana? Mungkin bisa dikasih tahu teman-teman. Kenapa sih? Kita ada Majapahit, ada Sriwijaya, bener nggak? Mataram, Demak, Ternate, Pajajaran. Ada kerajaan Pasundan juga, Sunda. Nah, ada kerajaan Siak juga di Riau. Itu kerajaan-kerajaan yang hebat. Kenapa sih, karena Indonesia dulu kan nggak ada yang namanya senjata. Nah, sedangkan mungkin waktu dulu kayak Jepang atau itu udah lebih modern udah mulai modern gitu. Sedangkan Indonesia kan perangnya itu dengan benar-benar badan doang gitu. Senjatanya juga paling golok kayak gitu. Terus bambu yang kayak gitu. Nah, itu makanya penjajahannya ya sangat luar biasa gitu, sangat nggak ngeri banget lah gitu. Nah, tapi selain itu memang setelah saya pelajari ya, sejak dulu Indonesia itu ya
ini kalau misalkan salah silahkan dikoreksi. Tapi kita itu seneng banget diadu domba sama negara-negara lain. gitu. Di zaman Belanda Belanda kan menerapkan divide et impera. Selain mungkin senjatanya kita tradisional, karena kan kemampuan mah hebat ya. Iya. Tapi ya itu ada perang saudara. Dibuat perang saudara. Bikin perang saudara. Iya. Gitu. Dan sekarang ya teman-teman juga bisa lah nggak sendiri. Menilai lah, bisa menilai. Di media sosial kita perangnya dengan siapa? Ya dengan teman-teman kita sendiri. Iya, gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa kompak, bergotong royong untuk bisa tetap lebih erat memajukan. lagi lah. Bisa lebih erat lagi. Biar Indonesianya maju dan bangkit. Apalagi sekarang usia kemerdekaannya sudah 75 tahun. Tadi udah ada yang masuk ke Bagus, itu salah satu pejuang yang udah ini banget ya. Saya pun terenyuh gitu melihat mereka bilang kami berjuang demi bangsa ini merdeka. Sekarang sudah merdeka, jaga dong. Mungkin seperti itulah bahasa ininya. Mudah-mudahan dengan teman-teman melihat seperti itu, kita sebagai generasi yang tidak pernah berperang, kita tidak ada perang secara fisik ya, kita bisa tersadar bahwa kita jangan sampai mau untuk dipecah belah. Karena kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, kita Indonesia. Mungkin itu sih yang pengen disampaikan mungkin ya tadi oleh yang ke monitor Bagus itu kan. Nah untuk yang lain cuma nanti di depan udah mulai ada ini. Nah untuk sosok-sosok sendiri nih kalau tadi kan ada pejuang nih. Kalau sosok-sosok yang kayak Miss K, Mr. P, sama Om Gender ini ada juga di sini. Ada, cuman pada diem, nggak terlalu ini sih. Itu apa? Sebelah sini ini ada orang yang memang udah tua banget, cuman posisinya nggak pakai baju, tapi pakai celana, cuman udah robek-robek, cuman kondisi badannya emang udah hancur banget. Mungkin bisa jadi dia pejuang juga. Mungkin aja zaman dulu ini. Untuk mereka sendiri nih, ketika kita datang, mereka merasa terganggu nggak sih? Karena kan biasa kuburan malam-malam ya kosong dong. Iya. Terus apalagi kita sudah melewati tadi kata gerbang. Ada gerbangnya. Cuman enggak sih, mereka justru lebih welcome, lebih santai, malahan lebih rileks daripada kita. Kita kan santai sekarang nih. Mereka lebih santai. Hah? Kira-kira Dewi ya? Itu siapa? Dewi kayaknya. Enggak apa-apa. Dewi. Sini. Itunya. Kenapa? Kalau nggak cerita kita nggak tahu. Kalau nggak cerita kita nggak tahu. Kenapa? Ini kenapa nangis? Kita tanya dulu aja. Assalamualaikum. Keluar air mata. Dijawab ya. Ini yang di mana? Ini yang di mana? Kaki saya sakit. Sakit kakinya. Yang sebelah mana? Kaki saya sakit. Yang sebelah mana? Dua-duanya. Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa? Mau cerita nggak? Kasihan teman saya nih kalau misalkan nggak mau cerita. Yuk, kasihan teman saya nih. Yuk. Iya udah. Ya udah. Kalau misalkan ini mah udah ya. Maaf Kalau ya. nggak mau cerita, kita keluar aja ya. Ya? Ya. Ya udah. Cepat.
Halo, welcome to the world. Mike. Kita di sini aja, di sini aja. Kita di sini aja udah. Nih. Kenapa? Hey, saya lagi ngobrol nih sama Asia di sana. Kenapa Wi? Itu sosoknya apa ya? Aku nggak tahu sih, cuman dari tadi teh dari belakang aku tuh udah sakit banget pinggang aku ya. Terus pas sampai sini, padahal aku teh pamusnya permisi dulu ya buat duduk di sini tuh. Bisa aku numpang duduk, tapi tiba-tiba ini langsung sakit kayak patah gitu kakinya. Kerasa sama kamu patah Iya kaki? sakit banget emang. Maksudnya kayak gimana ya? Nggak bisa digerakin Dia aja. gemeter banget ini. Apa? Pas pegang bau. Terus langsung ke sini tek gitu loh. Kayak sakit hati banget gitu nah. Kayak gimana sih kalau kayak sakit banget gitu. Tapi kalau dalam Dalam Tapi banget kalau, gitu. yang aku lihat sih Pak, dia bukan orang Indo loh. Itu mungkin yang tidak tadi kita lihat kali ya. Gak tahu juga yang tadi Bagus penasaran di mana makamnya. Kayaknya dia mungkin ngerasa kepanggil gitu. Dia kayak noni Belanda gitu. Dan aku nggak bisa ngomong. Kayak mau jelasin sesuatu tapi akunya nggak bisa ngomong. Iya. Tapi nggak mau cerita yang lain lagi, jadi kitanya nggak paham. Kita nggak paham. Nggak tahu Tapi kayaknya emang aku ngerasanya kayak dia tuh kayak merindukan sesuatu gitu. Merindukan. Kayak misalkan mungkin nggak tahu keluarganya atau gimana, aku juga nggak ngerti. Nah, yang dirasain berarti Feel-nya lagi merindukan Kayak gitu kayak feelnya keluarga tuh lah gitu. kayak kangen gitu, kayak kangen ditengokin kayak gitu. Oke, kita teman-teman kita lanjut lagi. Kita sana ya. Lanjut lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe channel kami dan sudah like, tonton, terus share dan komen. Dan buat kalian yang sekarang belum mensubscribe, buruan sekarang subscribe, klik subscribe-nya dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Oke, jangan lupa, awas kalau enggak. Bye-bye. Biarin dulu. Assalamualaikum. Awak Arif. Sarang sahaya. Oke teman-teman, jadi ini kita lagi istirahat sebenarnya ya. Kebetulan di tengah-tengah TPU ini ada seperti pendopo, model-model pendopo seperti itu. Terus tadi kita lagi di bawah, tiba-tiba Arif seperti itu. Ada apa Arif? Apa yang terjadi? Tahu. Coba. Tadi nggak tahu. Kurang nanya. Nah pas barusan ngomong apa aja barusan? Gak tahu apa itu yang masuk. Barusan yang masuk apa? Ada yang mungkin dari atas sih. Oh dari atas? Dari atas ditarik. maksudnya apa, dia memang ingin komunikasi awalnya? Dia pengen komunikasi cuman nggak kuat posisi. Oke. Jadi mungkin cocoknya sama Bagus sih yang kayak gitu. Sini Bagus. Coba Kak Bagus. Bagus nggak kasihan ya? Nggak kasihan kamu itu biar tuntas. Ya sini Bagus. Ya, sini Bagus. Nggak apa-apa. Udah aja, kita aja ngobrol aja. Bagusnya sebelah sini. Depan dikit. Depan dikit. Jadi ini kita melakukan mediasi ini. Ingat ya, bukan buat gaya-gayaan atau jago-jagoan, bukan. Tapi merekanya yang pengen berkomunikasi. Ya, kalau kita sih, jadi Bagus ini kan bisa jadi mediator lah istilahnya, jadi wadahnya. Mudah-mudahan apa yang pengen disampaikan tersampaikan. Biarin dulu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Bisa bicara. Bisa bicara. Kenapa? Tadi yang dari atas ya? Yang dari sebelah atas, betul? Ada yang mau diceritakan sama kami? Ada yang mau disampaikan? Cok, mau disampaikan apa? Ini dari atas kan tadi ya? Ya, ini sama Mbah yang dulu ngebantu Indonesia ini. Ya? Oh, tahun berapa waktu itu, Bah? Yang atau apa ya manggilnya? Iya. Mbah ya? Mbah tahun berapa waktu itu ngebela Indonesia? Masa-masa yang Mbah Perjuangan masih berarti, masa perjuangan ya? Masih perjuangan. 19 berapa? 19 berapa? 30. Oh, ini masih 1930. Kasih tahu awal. Di awal berarti ya. Itu pas zaman apa itu? Itu ya, penjajahan Belanda masih. Jajahan Belanda. Ya, ya. Ini juga uji. Ya biarin aja. Udah terselesaikan. Oke. Yang ada yang mau disampaikan? Mau apa kalian kesini? Jadi begini. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia akhirnya merdeka. Yang tahu? Indonesia sudah merdeka? Di sini kami ingin mengenang pahlawan-pahlawan, salah satunya seperti yang ini yang berjuang untuk Indonesia. Kami ingin mengingatkan teman-teman yang menonton untuk tetap memiliki rasa bangga menjadi rakyat Indonesia. Kami tidak memiliki niat buruk di sini. Mohon maaf apabila terganggu. Kami tidak ada niat mengganggu. Kami hanya ingin mengedukasi teman-teman seperti itu. Mudah-mudahan niat baik kami bisa menjadi manfaat untuk yang lain. Tidak apa-apa. Dulu Eyang berjuang di wilayah mana? Bandung. Uji kenapa lagi? Apa ini terpancing kayak yang ini? Pancing. Jadi teman-teman ini sini kan ada ini juga. Eyang tahu itu siapa? Kenal? Siapa ya? Siapa itu ya? Assalamualaikum. Oke. Kenapa bisa sampai berkontraksi seperti itu ya? Itu bentrok. Bentrok ya, Eyang ya? Yang dia bro ini. Enggak. Eyang ada yang mau disampaikan lagi? Pesan untuk pemuda-pemuda Indonesia saat ini? Jaga tanah air ini katanya. Iya, insya Allah yang. Insya Allah kami Insya jaga. Allah kami jaga, Baik-baik. kami rawat baik-baik. Itu saja, saya mau keluar. Mau keluar. Silakan. Cok. Bantu. Kita. Yuk. Terusin. Oke. Nah, ini baru bagus nih.
kenapa Ji? Tadi ini katanya saling mengenal Ji. Waduh, nggak tahu ya. Tapi pengen manggil. Katanya saling kenal sama yang tadi. Bukan kenal mungkin. Joko. Namanya Joko. Yang tadi Eyang Joko. Yang Joko. Terus apa lagi? Sok lain semuanya. Yang Joko. Kenal sama ini. Kenal ya. Jangan-jangan dulu berjuang bersama. Baturan. Iya, teman satu perjuangan. Dulunya sama satu perjuangan. Oke. Nggak apa-apa. Oke, kita dapat ini ya, dapat informasi lagi ya namanya. Alhamdulillah. Pejuang yang tadi itu yang masuk ke Bagus itu namanya Joko. Ternyata masih satu seperjuangan mungkin ya. Terima kasih informasinya Ji. Terima kasih banyak. Mantap sekali. Mantap banget. Joko itu namanya Indonesia banget dan nggak tahu makanya tadi kita kan di bawah uji kayak yang pengen masuk terus. Pengen masuk tapi nggak jadi, masuk nggak jadi. Begitu tadi Bagus mediasi ini kepancing terus. Mungkin ya itu karena tadi ada apa namanya, keterikatan mungkin ya, keterikatan secara batiniah gitu. Reunian. Tadi masuk ke Arif, tapi saya baru pertama kali lihat si Bagus mediasi tegang gitu. Tegangnya barusan ya. Biasanya nggak gitu ya. Biasanya mah biasa aja. Biasanya mah gimana? Biasanya mah. Ini kita tanya dulu nih ke Bagusnya nih. Barusan yang dirasain masuk ke dalam tubuhnya gimana, Bang? Dari yang sebelum dan yang ini nih. Sih katanya cengokonya yang enak katanya cangkel ya mah. Gimana ya? Ini kita udah gagah gini coba. Nggak tahu energinya ini banget, keras banget ya. Sampai tegang. Ya, sampai tegang sini ya di leher. Saya juga tadi sama, Di sini kerasa tegang di leher. tegang banget gitu. Kayak yang mau gimana gitu. Kelihatan nggak sih sama Dewi sama Lita? Kalau sama Mama ngeliatnya kayak sosok kakek-kakek aja. kalau Lita lebih kayaknya sih dulunya mungkin dulunya diikat gitu ya. Dia maksudnya pada saat mungkin meninggalnya atau apanya banyak Bekas luka, jeratan. bukan kayak jeratan kayak gitu. Jadi dia tuh berusaha untuk ngebuka kayak gitu loh. Soalnya banyak ini loh kayak garis-garis. Tapi udah nggak ada dong. Nggak ada. Mungkin bekas perjuangan juga, Iya. memperjuangkan negara kita sekarang yang merdeka ya. Tapi jadi ilmu buat kita adalah dulu pejuang benar-benar mencurahkan semuanya gitu, seluruh jiwa raga tuh mereka keluarkan, mereka korbankan gitu tanpa ada ragu, tanpa ada bimbang. Mau ibaratnya saya ke gimana, yang penting saya pengen Indonesia merdeka. Dan yang paling utama nggak mikirin materi. Yes. Apapun dikorbankan untuk Indonesia merdeka. Nggak untuk satu orang loh, bener-bener Indonesia gitu. Arif, Ini kenapa? Kenapa? Kayak narinya. Assalamualaikum. Aduh, Sini. unit apa namanya? Malu-malu tapi mau. Ini siapa? Nah, Kepancing lagi nih. enggak Kepancing jadi. lagi nih Uji nih. Kalau misalkan ada yang ini. Iya, emang sepasang. Oh, Sepasang ini tuh. serius? Jadi gini, tadi Tarita tuh sempat cerita nih ya. Jadi ketika yang masuk ke uji
ini tuh tadi tuh udah ngerasa pengen nari-nari terus. Oke. Setiap ada yang masuk ke uji pasti bawaannya tuh pengen nari terus. Ini gimana? Saya ini takutnya ini cinta segitiga nih. Bentar. Tunggu dulu. Bentar. Itu tahan dari mana dulu ya? Yang Joko. Ada yang mau disampaikan deui? Ada yang mau disampaikan lagi? Betul. Ini sama yang tadi. Ada yang mau disampaikan lagi ya? Ada apa lagi? Mau reunian ya? Kenapa ya? Kenapa? Kenapa ya? Katarik. Oh, katarik. Keluarin lagi kasihan. Kasihan jangan. Berat. Mungkin karena emang yang dua ini masuk mungkin ya. Jadi ini dia ketarik terus. Oke, Gus. Nah, ini kita fokus ke yang Lita nih. Yang tadi tuh dikeluarin aja. Ada yang mau disampaikan, Lita? Kenapa kamu menari-menari begitu? Ayo. Aduh, ini baru pertama kali nih yang ini 3 langsung ya, yang mediasi nih. Ini mau reunian atau gimana? Baru pertama kali juga lihat nih. Gimana nih? Dan semuanya speechless banget. Tampaknya Gimana? iya, jadi mungkin dia dari hidup pada saat hidupnya memang di zaman itu dia dulunya penari penghibur Ya. para pejuang masa lalu. Oke. Jadi merasa terpanggil. Saling mengenal nggak sih sebetulnya? Menurut kamu deh. Iya. Mungkin nggak jelas tapi Kayaknya sih, cuma kalau yang sama yang uji kayaknya kalau ibarat kalau penari kan suka ada pasangan ininya, Penarinya. jadi suka ada bawaan, jadi kayak ngibing gitu loh, kayak ngibing gitu. Maka cipu ya. Cipu apa itu? Terus ini tuh nggak ada yang ketarik lagi kan, soalnya suka narik-narik, jadi ntar teh kayaknya ini banyak pejuang nih di sini gitu. Oh, jadi dia ngerasa kepanggil Ngerasa untuk ngehibur gitu ya? Begitu kayaknya. Untuk ngehibur. Karena tadi pun ceritanya dirangkul uji ya? Iya gitu. Iya. Kalau berani-beraninya. Oh my God. Bang, maaf Bang ya. Maaf ya Bang ya. Bang. Mereka nggak sadar. Ini luar biasa ya. Jadi pasangan gimana sih kayak pasangan gitu loh. Kalau di Jaipong mah ada ininya ya, maksudnya ada penari Ada penari laki-lakinya. laki-lakinya loh. Gitu. Kan hiburan satu-satunya mungkin di zaman itu adalah Penari Jaipong. jaipongan. Iya. Budaya kita, budaya Sunda. Terus emang pada zaman dulu kan emang kalau yang perempuan itu memang panggilannya nyai ya. Iya. Kita belum bahas Joko nih. Belum Joko. Joko tadi ketarik lagi apa ya? Iya. Yang Joko ini adalah kan pejuang tadi. Oh, kan? Aduh. Yang menyebutkan nama Joko, mengeluarkan nama Joko itu adalah tadi yang masuk ke uji. Apa yang bisa kita dapat dari si Joko ini adalah dia adalah salah satu pejuang yang mungkin dengan dia diikat tadi kata Lita ya. Ya itu gila sih perjuangannya. Kebayang tuh. Sampai berkorban gitu banget ya. Udah. Gak akan kebayang lah. Jadi buat teman-teman semua di rumah, saat ini Indonesia udah dalam posisi yang sangat enak. Ya nggak? Kita tidak dijajah secara fisik. Iya. Tidak. Tapi kalau buat saya pribadi kita masih dalam masa penjajahan, tapi Iya. caranya aja yang berbeda. Iya betul. Malah kalau menurut saya sih, malah kita sama bangsa sendiri loh. Dijajahnya. Iya, maksudnya ya itu mungkin edukasi yang sekarang jangan sampai terpecah belah, jangan sampai Terpengaruh. terpengaruh sama luar. Kita tuh harus kuat loh. Indonesia tuh satu.
apapun agamanya, apapun rasnya, kita tuh satu. Dan itu yang harus kita ingat terus. Nah, itu ya. Ingat Belanda 350 tahun menerapkan divide et impera. Sistem adu domba. Sekarang di media sosial Banyak banget. seperti itu. Jadi kita mau mengingatkan teman-teman, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu darah Indonesia. Kita harus bersama-sama berjuang untuk membangkitkan Indonesia lagi. Betul banget. Ini tadi kita tadinya mau closing karena memang pembahasannya kita pikir sudah cukup. Tapi katanya ada yang mau komunikasi satu lagi. Mudah-mudahan beliau kita bisa ajak komunikasi dengan baik. Kenapa, Lid? Sakit. Kaget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang di mana? Apa yang di atas? Oh iya. Di Taman Makam Pahlawan ya. Kenapa, ada apa? Ada yang mau disampaikan? Silaturahmi. Badai perjuangan daya merjuangkan bangsa Indonesia. Naon mana? Hoyong terang justru. Hoyong terang suku. Kita pengen tahu Bagaimana perjuangan pejuang-pejuang untuk mencapai kemerdekaan. Tidak ada niat apa-apa. Pejuang nu baheula ngajuangkeun Indonesia ieu paruh nih. Nah, marane ka negara ieu teh ngajarang ayeuna. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. kenapa kita di sini nggak ngejagain. Sementara pejuang udah perih banget. Justru kami kesini ingin mengedukasi teman-teman supaya bangkit lagi rasa perjuangannya. Di saat kami tidak mengalami perjuangan seperti teman-teman pahlawan yang ada di sini, kami ingin membangkitkan lagi. Ada yang mau disampaikan, silahkan. Ampun. Udah, beres ditutup ya? Oke. Iya, beres. Oke, napas dulu. Oke, Rip, tadi kan kita mau closing, ada yang mau komunikasi, tapi kok kayaknya, ya nggak tahu sih, kayaknya powernya gede, tapi reaksinya marah-marah nih. Jadi teh si makhluk itu tuh mau menyampaikan kayak gini. Mungkin ya tadi agak berontak banget ya. Berontak karena mungkin ya energinya itu satu. Terus yang kedua yang mau disampaikan itu baheula dulu para pejuang itu memperjuangkan negara kita itu sampai benar-benar dia itu demi negara ini merdeka sampai benar menaruhkan nyawanya gitu, Mengorbankan segalanya ya. Mengorbankan segalanya gitu, mau itu keluarganya, mau itu nyawanya sendiri gitu kan. Tapi kenapa anak-anak zaman sekarang kok nggak bisa cuma hanya sekedar menjaga, padahal gitu yang mau disampaikan sama beliau itu kayak gitu. Kenapa ini Indonesia tuh udah enak mungkin ya, udah nyaman, udah tentram, udah damai gitu kan, kenapa anak-anak zaman sekarang nggak bisa menjaga gitu. Terus setahu Arif ya, emang dulu orang-orang tua zaman dulu tuh kemungkinan katanya itu juga kan dulu ya, dari orang-orang dulu, suatu saat nanti kalian itu negara bisa merdeka tapi kalian akan bentrok sama Bangsa sendiri. bangsa sendiri. Justru itu yang paling kita takutkan. Nah, itu.
yang paling takutanku itu. Yang mudah-mudahan lah kedepannya jangan sampai gitu kan ya. Ya dengan mungkin dengan kita sekarang bikin konten seperti ini, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semua ya, kami semua yang di sini dan teman-teman juga yang di rumah mungkin ya, tolonglah gitu. Yuk kita sama-sama jaga negara kita, jangan sampai yang di bawah makin di bawah gitu kan, yang di atas makin di atas. Yuk kita gotong royong semuanya bareng-bareng, bikin semuanya bahagia gitu kan. Jangan sampai yang terpuruk makin terpuruk gitulah. Kalau bisa mah angkat gitu. Tuh. Jadi kita berjuang bersama dulu. Sekarang sudah merdeka, yuk kita angkat negara ini bersama-sama ya. juga. Bangkit lagi ya, bangkit. Dengan kekompakan ya. Nah ya. itu. Karena Indonesia kalau masalah sumber daya gila ya. Sumber daya alam, sumber daya manusia itu udah banyak banget. Udah banyak banget Indonesia. Jadi tinggal kompaknya. Oke, mungkin gitu aja lah ya. Ya mungkin gitu aja. Semakin malam juga di sini semakin dingin. Tuh sudah mulai kerasa. Saya mah gak dingin. Saya tahu anda ini ya. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton kita, ngikutin kita sampai sejauh ini di Taman Pemakaman Umum Cikutra. Terima kasih kami ucapkan buat Kepala TPU Cikutra yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan kunjungan silaturahmi ke sini. Kita lihat luar biasa. Ya kalau misalkan yang kebayang kuburan itu serem ini malah kita nyaman di sini. Iya, kita nyaman. Kalau bisa kita main nongkrong di sini gitu ya. Ini bersih banget. Bersih banget di Terus sini. Tataannya pun rapi banget. Rumputnya pun wah, ilalangnya nggak ada di sini, nggak ada ilalang, rapi banget, bersih ya, bersih. Jadi kalau misalnya kita jalan pun kita tahu itu jalan dan makam mana bedanya. Tidak akan tersesat. Dan tidak akan ada yang terinjak. Intinya itu. Seperti tadi ada musola, bahkan toilet ada. Tadi di depan dan juga nyaman. Iya, depan di sini juga ada di dalam. Dan ini juga salah satu mungkin tempat peristirahatan bagi yang sedang melakukan berziarah. Top pokoknya. Terima kasih atas izinnya, atas tempatnya yang luar biasa ini. Saya Bobby, saya Arif, saya Lita, dan seluruh semuanya tim Katanya Serem yang bertugas hari ini. Jangan lupa ini siapa? Kameramennya yang bertugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Bangkitlah Indonesiaku. Indonesia merdeka. Mantap. Oke, alhamdulillah. Sumpah loh. Lagi. Ya di sini. Kita usaha. Tentang harimau. Kosongin aja.
Tuh, keluar lagi tuh. Lepaskan. Dia mau ngomong apa? Ngomongin Kalau di mesin malah nggak naik. Coba panadol pakai Coca-Cola. Ini dulu. si Om udah Masukkan nyamuk. Aduh. Nyamuk. Udah telan aja sih. Telan aja protein. Ada vitamin N, nyamuk. Nyamuk. Orang lagi napas. Kenapa sih di sana? Waduh, sudah gak mau anjay.